Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu Pak Irwansyah Official. Di sini pada kesempatan kali ini saya membuat konten tentang masalah untuk mencari spesifikasi dasar dari PC atau laptop itu sendiri. Sebelum saya menunjukkan untuk tutorial cara mencari spesifikasi dasar dari PC atau laptop ini, perkenalkan, nama saya Irwansyah, alamat Sila, asal kampus STKIP Taman Siswa Bima, jurusan atau prodi PTI Pendidikan Teknologi Informasi dari ruangan C, NIM 2021 06 99. Baik, tanpa memakan waktu yang lebih lama, marilah kita sama-sama untuk mencari atau mendapatkan spesifikasi dasar dari PC atau laptop ini. Baik, di sini saya menggunakan Windows 7 dan sedikit for information bagi kawan-kawan yang menggunakan PC atau Windows 10 atau Windows 7, silahkan kawan-kawan untuk klik saja Windows 7 karena saya menggunakan Windows 7. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah mencari spesifikasi dasar dari PC atau laptop, entah itu PC atau komputer, atau dalam artian kawan-kawan menggunakan Windows 7 atau dari Windows 7 sampai Windows 10, caranya itu hampir sama. Jadi di sini saya menggunakan Windows 7. Di sini sudah terlihat ketika saya menggunakan Windows 7. Seandainya saya menggunakan Windows 10, otomatis yang muncul di menu sini yaitu disk PC. Namun di sini tidak muncul disk PC karena saya menggunakan Windows 7. Kalau kawan-kawan menggunakan Windows 7, otomatis akan muncul komputer. Di sini silahkan kawan-kawan klik saja komputer. Kemudian ketika sudah muncul menu seperti ini, silahkan kawan-kawan untuk klik kanan saja. Di sini sudah muncul menu yaitu seperti views, sort by, group by, refresh dan segala macamnya. Tapi di sini karena kita ingin mencari spesifikasi dasar dari PC atau laptop, silahkan kawan-kawan untuk klik properties. Baik, di sini sudah muncul menu yang kita cari yang tadi, yaitu ingin mendapatkan atau ingin melihat spesifikasi dasar dari komputer atau PC yang kita miliki. Jadi di sini saya sudah masuk di dalam spesifikasi dasar dari suatu PC atau laptop saya. Di sini saya sudah menggunakan Windows 7 Unlimited. Jadi di sini di Windows saya menggunakan Microsoft 2009. Di sini adapun sistem dari PC saya atau laptop saya yang saya sudah dapatkan spesifikasi dasarnya itu seperti rantingnya itu 4,2 Windows Experience Index. Dan untuk prosesornya sendiri di laptop saya menggunakan Intel R atau Celeron R CPU N2830, serta untuk kapasitas dari laptop saya sendiri yaitu 2,16 GHz. Dan untuk install memori RAM, di sini laptop saya mempunyai RAM 2 GB. Dan sistem tipenya di laptop saya itu 32 bit operational system. Jadi inilah yang dinamakan spesifikasi dasar dari suatu PC atau laptop.
sedikit dari saya ketika kawan-kawan uh, mencari atau membeli PC atau laptop second, silahkan kawan-kawan untuk melihat spesifikasi dasar dari barang tersebut. Mungkin itu saja dari saya, tutorial singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sebenarnya kebenaran datang dari Tuhan, kesalahan datang dari saya. Dan jangan lupa untuk kawan-kawan like, comment, and share channel saya, karena kebaikan jempol kawan-kawan itu merupakan semangat baru atau spirit baru bagi saya untuk membuat konten-konten terbaru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan ingin memberikan tutorial kedua, yaitu tentang masalah cara penginstalan aplikasi menggunakan PC atau laptop. Di sini ketika kawan-kawan ingin menginstal aplikasi di dalam PC atau di laptop kawan-kawan sendiri, silahkan kawan-kawan untuk mencari menu browser seperti Chrome, Yahoo, dan lainnya. Di sini saya menggunakan menu browser yaitu Chrome. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan kawan-kawan mengetik yang namanya download reso ataupun download aplikasi sesuai keinginan kawan-kawan. Karena di sini di dalam video tutorial ini saya ingin mendownload aplikasi Reso sebagai pengaplikasian ketika saya mendownload aplikasi di dalam Play Store menggunakan PC ataupun laptop. Silahkan klik saja download Reso ataupun download aplikasi tertentu yang kawan-kawan inginkan. Di sini sudah muncul yang namanya menu untuk mendownload aplikasi yang diinginkan. Karena saya ingin mendownload aplikasi Reso, maka di sini saya akan langsung mendownload aplikasi Reso itu sendiri dengan mengklik download. Di sini sudah proses pendownloadan yang saya buat, yaitu saya mendownload aplikasi Reso. Ini adalah merupakan pendownloadan yang saya lakukan di sini untuk menginstal aplikasi di PC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya berikan sebuah video tutorial tentang masalah cara membuat dan menghapus sandi di Windows. Di sini saya menggunakan Windows 7 pada PC saya. Ketika Anda ingin membuat sandi di Windows, kita harus masuk ke dalam Windows-nya terlebih dahulu. Kemudian masuk ke kontrol panel. Kontrol panelnya terlebih dahulu. Habis itu kita masuk di user family, tapi yang bagian atasnya. Habis itu di sini ada dua pilihan, kita ambil aja pilihan yang kiri, administrator. Habis itu kan ada menu, kita langsung ambil saja create a passport. Kita masukkan pasportnya.
Oke, kita sudah membuat pasportnya, jadi kita harus kembali lagi, kita restart. Apakah sudah ada yang namanya terpasang sandinya atau belum sama sekali? Oke, di sini berarti pasportnya sudah dimasukin. Kita harus masukin pasportnya dulu agar kita bisa masuk. Ya, berhasil, kita bisa masuk kembali. Jadi di sini jadi ketika kita sudah membuat pasportnya, alhamdulillah kita berhasil. Jadi dan kita juga udah masuk. Sekarang di saat kita dimana kembali tidak menggunakan paspor terhadap Windows yang ada pada laptop ini. Langkah awal untuk menghapus sandi terhadap Windows yaitu kita dengan masuk dengan Windowsnya itu sendiri. Akan muncul beberapa menu. Ketika di situ udah muncul, kita kembali pilih kontrol menu seperti kita membuat sandi dalam Windows tersebut. Dan juga sama sekali tidak ada bedanya di sini ketika kita membuat sandi Windows ataupun menghapus sandi Windows itu sendiri, yaitu kita kembali mengambil menu yang user account. Jadi di sini ada dua pilihan user account tersebut. Jangan sampai kawan-kawan salah pilih. Ketika kawan-kawan pilih yang ini, itu tidak kita ada menghapus sandi Windows tersebut. Tapi kalau untuk menghapus sandi Windows tersebut, kita harus memilih yang pertama ini. Terus ini di sini udah muncul dua menu yang tadi. Di sini sudah berarti di sini administratornya password projectic. Berarti di sini sudah terdapat paspor yang tadi kita masukkan. Untuk menghilangkan paspor ini agar Windows tidak memiliki paspor lagi, kita kembali tekan paspor ini seperti kita membuat paspornya tadi. Di sini kembali lagi muncul seperti yang kita buat tadi ketika kita buat sandi Windowsnya. Ini menunya, tapi yang ada cuma untuk remove dan pasport saja. Berarti kita hanya untuk menghapus pasportnya di sini. Kalau untuk membuat paspor lagi kita tidak bisa, karena kita harus apabila ingin membuat paspor lagi terhadap Windows, kita harus menghapus terlebih dahulu paspor Windows itu sendiri, baru kita bikin ulang yang baru pasportnya. Jadi di sini ini ketika ingin menghapus paspor Windowsnya, silahkan klik aja remove the passport. Berarti di sini PC-nya masih dalam kondisi Windows-nya masih mempunyai password protected. Jadi ketika kita ingin menghapus pasportnya yang telah kita bikin tadi, kita harus kembali memasukkan pasportnya yang di sini untuk kita bisa remove paspor yang telah kita gunakan tadi.
saya sudah memasukkan pasportnya, jadi kita kembali untuk tidak menggunakan paspor lagi kepada terhadap uh, Windows-nya. Ya, berat ya ketika sandi Windows-nya sudah terhapus, karena di sini tadinya ada kata passwordnya tadi, dan juga di sini sudah muncul create pasport. Create pasport ini yang bertujuan fungsinya untuk kita membuat paspor Windows kita terhadap PC kita. Dan juga yang tadi ketika create pasportnya tidak ada, sedangkan dan untuk remove pasportnya ada. Jadi malahan sebaliknya, remove pasportnya sudah hilang di sini, create pasportnya yang sudah ada. Jadi di sini untuk membuktikan apakah benar pasportnya sudah hilang atau gimana, kita kembali kepada monitor awal dari laptop ini, kemudian kita kembali lagi masuk ke dalam Windows-nya untuk kita restart apakah benar apa laptop ini Windows-nya sudah sandinya sudah terhapus atau belum. Untuk kita bisa tahu apakah sandi Windows-nya sudah terhapus atau tidak, kita harus restart kembali untuk kita cek apakah benar-benar sandinya sudah tidak ada lagi atau tidak terhadap Windows-nya. Kita tunggu laptopnya nyala dulu, apakah yang namanya paspor Windows-nya sudah tidak ada lagi atau masih ada. Kita buktikan bersama. Oke, monitornya sudah menunjukkan welcome berarti selamat datang. Kita tunggu sebentar apakah pasportnya masih ada atau tidak. Dan buktinya alhamdulillah pasportnya sudah tidak ada lagi, berarti kita sudah berhasil untuk membuat dan menghapus paspor yang inginkan yang kita buat dalam paspor Windows itu sendiri. Jadi sedikit for information dari saya, apapun merek laptop atau PC-nya itu sama caranya untuk cara pembuatan sandi Windows-nya dan cara penghapusan Windows-nya. Dan untuk Windows 7 sampai 10 cara untuk pembuatannya pun sama. Jadi di sini tidak ada bedanya. Mungkin hanya di sini sampai di sini saja konten YouTube tentang tata cara untuk membuat sandi Windows dan untuk menghilangkan kembali sandi Windows yang telah dibuat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.